Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui renungan 79 hari ini. Dan kita akan terus belajar bertumbuh melalui pembacaan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini sampai pembacaan kita di dalam Lukas pasal 16. Saya mengambil dalam perikop ayat 19 sampai ayat 31, tapi yang dibaca ayat 19 sampai 25 saja. Mari kita akan bersama-sama membacanya. Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Puji nama Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya memberikan tema firman Tuhan beda alam. Ya, kita akan tetap belajar dan bertumbuh bersama dalam 365 hari yang mengubahkan, tetap dengan cara OIA. Mari kita observasi tokoh yang ada di dalam kisah ini. Ada orang kaya dan juga ada Lazarus yang miskin, ya. Nah, peristiwa ini terjadi di rumah orang kaya sewaktu dia berada di dunia. Tetapi pada waktu di alam yang berbeda, di waktu mereka sama-sama meninggal, mereka juga ada di alam kekekalan atau waktu kekekalan. Orang kaya ada di Hades. Hades ini adalah tempat penyiksaan sementara sebelum neraka, ya Bapak Ibu. Kemudian orang miskin atau Lazarus ini di Firdaus, tempat kemuliaan sebelum sorga. Jadi di mana alam mereka berbeda, baik pada waktu di dunia mereka punya perbedaan tentang derajat, atau yang satunya kaya, yang satunya miskin, tetapi waktu mereka mengalami kematian, mereka juga ternyata ada di tempat yang berbeda, ya. Nah, tapi perbedaan ini bukan lagi masalah status atau sosial mereka, tetapi tempat kekekalan yang berbeda, yaitu penyiksaan kekal dan juga kemuliaan kekal, ya. Interpretasi, kalau kita belajar dari semua pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan, selalu menggunakan perumpamaan, ya. Tujuannya adalah untuk mengingatkan setiap orang supaya mereka bijaksana di dalam menjalani kehidupan ini. Seperti kisah tentang orang kaya dan orang miskin pada hari ini. Mari kita bersama-sama belajar dalam pembacaan kita, ya, tentang si kaya dan si miskin. Kalau kita berbicara tentang kaya atau miskin, orang kaya itu menjadi kaya itu tentu saja tidak menjadi dosa, dan miskin juga tentunya bukanlah menjadi noda dunia dan menjadi hina, ya. Nah, tetapi yang menjadi punya nilai di mata Tuhan adalah bagaimanakah kita sebagai orang kaya atau seorang miskin, ya, secara materi. Mungkin menurut dunia ini adalah sesuatu yang mungkin bagi orang-orang kaya melihat orang miskin itu seperti sebuah kehinaan, ya, atau mungkin mereka bisa saja merendahkan atau meremehkan atau memandang dengan sebelah mata, ya. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan, ada orang kaya, ada orang miskin, ini adalah sesuatu yang biasa, ya, yang mungkin bisa dilihat. Tetapi di dalam pandangan Tuhan atau pemandangan Tuhan adalah bagaimanakah seseorang itu dapat menjalani kehidupan baik sebagai orang kaya
ataupun sebagai orang yang sederhana, kita menjalani kehidupan ini apakah berdampak, menjadi berkat dan memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi bukan masalah kayanya atau juga bukan masalah miskinnya, tetapi bagaimanakah kita menjalani kehidupan kita di masa sekarang, di dunia ini, itu akan berpengaruh, akan menentukan di kehidupan kekekalan yang akan datang. Seperti kisah orang kaya dan Lazarus ini, bagaimana kehidupan di dunia menentukan bagaimanakah kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat bagaimanakah kehidupan mereka, perbedaan mereka. Kalau kita lihat di dalam perbedaan hidup orang kaya dan orang miskin, si Lazarus ini, sewaktu mereka masih ada di dunia, orang kaya hari-harinya selalu berpakaian indah, memakai kain halus, hidup dalam kemewahan, tentu saja tidak berkekurangan, sehingga kalau kita lihat Lazarus sebagai orang miskin, dia sulit untuk mendapatkan makan saja sepertinya sulit, dan dia dikatakan ada di dekat pintu orang kaya ini menunggu makanan yang jatuh, sementara orang kaya ini makan dengan berbagai macam hidangan, mungkin macam menunya banyak ya, dengan berpakaian indah, dia selalu ada di kemewahan hari-harinya. Sementara Lazarus untuk mendapatkan makan saja dia begitu sulit. Kemudian juga secara fisik dia sakit-sakitan dan dipenuhi dengan borok ya, ditulis dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Dalam pemandangan dunia, hal ini mungkin sudah biasa ya, biasa ada dan juga terjadi adanya orang kaya dan orang miskin. Orang kaya atau orang miskin itu pada akhirnya sama-sama akan meninggalkan dunia ini. Mungkin tidak banyak orang berpikir, yang penting yang saya pikirkan adalah kehidupan masa sekarang. Tidak memikirkan bagaimanakah nanti kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya kalau kita belajar orang kaya ini, dia hanya hidup dengan kemewahan tanpa memikirkan sekitarnya, tanpa memikirkan orang-orang yang mungkin juga membutuhkan bantuan atau uluran tangannya. Dia senantiasa hidup dalam kemewahan ya. Lazarus yang miskin ini meninggal dunia. Demikian juga orang yang kaya ini juga meninggal dunia, ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Kalau di dunia mereka berbeda status, kaya dan miskin, hidup dalam kemewahan, sementara yang miskin hidup di dalam penderitaan. Dalam kematiannya pun mereka dipisahkan dengan dua tempat yang berbeda. Itu di ayat yang ke-23. Orang kaya ini ternyata kalau sementara dia di dunia, dia hidup dengan hartanya yang banyak, dengan kemewahan, dengan jubah ungu, dengan baju yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Tetapi setelah dia mengalami kematian, dia berbeda, dia berada di tempat yang sangat menyiksa. Karena ternyata bahwa orang kaya ini dia setelah mengalami kematian dia ada di tempat alam maut ya, tersiksa. Sementara Lazarus ada di pangkuan Abraham, dia terima penghiburan, dia terima kemuliaan. Apa yang membedakan alam mereka? Kehidupan orang kaya dihabiskan waktu di dunia, dihabiskan dengan gaya hidup yang berfokus hanya pada diri sendiri, mengejar harta dunia dan kemuliaan, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan Lazarus yang waktu itu ada di dekat pintu rumahnya ya, dia tidak peduli, dia mengabaikan itu. Sombong dan angkuh, hatinya dipenuhi nafsu keduniawian. Itu sebabnya ini adalah pilihan yang salah. Ia memilih kehidupan yang salah sehingga dia di akhir hidupnya ketika dia mengalami kematian, mengalami penderitaan, dia mengalami siksaan di alam maut. Karena apa? Semasa hidupnya dia hidup hanya berfokus kepada diri sendiri dan mengejar
keduniawian. Sementara Lazarus, kehidupan Lazarus, waktu di dunia dia penuh dengan penderitaan. Tetapi ketika dia mengalami kematian, hatinya ini senantiasa tertuju kepada Tuhan. Ya, waktu hidupnya dia adalah hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga waktu dia mengalami kematian, dia mengalami kemuliaan, yaitu dibawa oleh malaikat-malaikat, ada di kemuliaan, yaitu di pangkuan Abraham di Firdausnya Allah. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam kemiskinannya Lazarus ini, dia tidak melepaskan imannya, dia tetap hidup benar, hatinya tetap terpaut kepada Tuhan. Itu sebabnya kesengsaraan di dunia itu membuat dia mendapatkan penghiburan, karena sekalipun dia miskin, menderita, tetapi hatinya benar di mata Tuhan. Lazarus sekalipun mengalami kesengsaraan dan kemiskinan di dunia, tetapi dia tetap menjaga hidupnya berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini bukan masalah kaya atau miskinnya, tetapi bagaimanakah mereka selama di dunia menjaga hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini adalah satu peringatan bagi kita Bapak Ibu yang masih tinggal di dunia ini. Mari kita berusaha. Dikatakan dalam ayat ini, baik tinggal di dalam tubuh ini artinya waktu kita masih di dunia, maupun tinggal di luar tubuh ini artinya kita masuk dalam kekekalan. Apakah kita akan mengalami kemuliaan kekal atau kesiksaan atau penderitaan kekal? Itu sebabnya mari kita memperhatikan kehidupan kita, supaya dikatakan hidup kita ini dalam suka maupun dalam duka, baik kita ini masih tinggal di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, hidup kita tetap mempermuliakan nama Tuhan, tetap berkenan kepada Tuhan. Aplikasi yang dapat kita ambil pelajaran di sini, jadilah orang yang kaya dalam kasih, kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Selama hidup ini jangan hanya berfokus kepada diri sendiri, jangan hanya berfokus kepada harta duniawi. Kejarlah harta sorgawi yang akan membawa kita ke tempat yang mulia di Firdausnya Allah. Pilihlah hidup yang menyenangkan hati Tuhan sekalipun menghadapi penderitaan. Roma 2 ayat 6-8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Mari Bapak Ibu, pilihan hidup kita selama di dunia menentukan hidup kita yang akan datang. Kalau kita akan terima kemuliaan, pilihlah untuk kita mengejar harta sorgawi, sehingga hidup kita juga senantiasa menjaga untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati lewat setiap pemberitaan firman Tuhan ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang diberkati melalui renungan-renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh kami, Bapak Ibu dapat menyampaikan kesaksian, atau apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813-274-288. Mari kita terus bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling menguatkan melalui kesaksian semakin sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami, supaya di dalam kehidupan yang masih diberikan oleh Tuhan, kami mengisinya dengan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Kami memilih hidup untuk memuliakan nama Tuhan, bukan mencari perkara-perkara yang menyenangkan diri kami sendiri, tapi kami juga dapat melihat
siapa orang-orang yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami, supaya kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama, terlebih hidup kami menyenangkan hatinya Tuhan, karena kami menjadi pelaku-pelaku akan firman. Dalam hati kami umat-umat-Mu menyimpan janji-Mu, supaya kami umat-umat-Mu jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.